Ibnu Miskawayh adalah salah seorang cendekiawan Muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Dia lahir di Iran pada tahun 330 Hijriah dan meninggal tahun 421 Hijriah. Ibnu Miskawayh melewatkan seluruh masa hidupnya pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang berlangsung selama 524 tahun, yaitu dari tahun 132 sampai 654 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh lebih dikenal sebagai filsuf akhlak daripada sebagai cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, ketuhanan, maupun agama. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah. Bahkan pada masa dinasti Buwayhi, dia diangkat menjadi sekretaris dan pustakawan. Dulu sebelum masuk Islam, Ibnu Miskawayh adalah seorang pemeluk agama Magi, yakni percaya kepada bintang-bintang. Gayanya yang menyatukan pemikiran abstrak dengan pemikiran praktis membuat pemikirannya sangat berpengaruh. Terkadang Ibnu Miskawayh hanya menampilkan aspek-aspek kebijakan dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya. Terkadang dia hanya menyediakan ulasan praktis tentang masalah-masalah moral yang sulit untuk diuraikan. Filosofinya sangat logis dan menunjukkan koherensi serta konsistensi. Bagi Ibnu Miskawayh, Tuhan adalah zat yang jelas atau tidak jelas, karena Tuhan adalah yang hak, benar, sedang tidak jelas karena kelemahan akal manusia untuk menangkap keberadaan Tuhan serta banyaknya kendala kebendaan yang menutupinya. Tentu saja ketidaksamaan wujud manusia dengan wujud Tuhan menjadi pembatas. Menurutnya, entitas pertama yang memancar dari Tuhan adalah akal aktif, yaitu tanpa perantara sesuatu pun yang bersifat kekal, sempurna, dan tak berubah. Menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawayh dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak, karakter, watak. Menurutnya watak itu ada yang bersifat alami dan ada watak yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan. Dia berpikir bahwa kedua watak tersebut hakikatnya tidak alami meskipun kita lahir dengan membawa watak masing-masing, tetapi sebenarnya watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Miskawayh tentang manusia. Pemikiran Ibnu Miskawayh tentang manusia tidak jauh berbeda dengan para filosof lain. Menurutnya di dalam diri manusia terdapat tiga daya, yakni daya nafsu, sebagai daya paling rendah, daya berani, sebagai daya pertengahan, dan daya berpikir, sebagai daya tertinggi. Dia sering menggabungkan aspek-aspek Plato, Aristoteles, Pythagoras, Galen, dan pemikir lain yang telah dipengaruhi filosofi Yunani. Namun ini bukanlah suatu penjarahan budaya, melainkan usaha kreatif menggunakan pendekatan-pendekatan berbeda ini untuk menjelaskan masalah-masalah penting. Dalam bidang sejarah, karyanya menjadi acuan sejarah dunia hingga tahun 369 Hijriah. Karya-karya Ibnu Miskawayh dalam bidang etika dinilai jauh lebih penting daripada karya-karyanya dalam bidang metafisika. Karyanya yang lebih dikenal dengan nama Tahdhib al-Akhlaq, menjelaskan tentang jalan untuk meraih kestabilan akhlak yang tepat dalam perilaku yang teratur dan sistematis.